Halo semuanya, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang pembabakan dan persebaran manusia purba di Indonesia. Jadi, yang dimaksud dengan manusia purba adalah manusia yang hidup pada masa prasejarah dan belum mengenal adanya tulisan, sehingga pada masa ini juga sering disebut sebagai zaman praaksara. Keadaan bumi yang masih labil ditambah lagi dengan banyaknya fenomena alam yang terjadi seperti gejala vulkanik dan tektonik, sehingga menyebabkan manusia purba melakukan migrasi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Persebaran manusia purba di Indonesia terjadi kala Pleistosen bawah hingga tengah, yaitu diawali dari daratan Asia melalui wilayah Asia dan Malaysia sampai menuju ke paparan Sunda. Selain itu, ada juga yang melalui Cina Selatan, Taiwan, Filipina, hingga sampai ke paparan Sunda. Sedangkan migrasi yang dilakukan oleh manusia purba yang berada pada Pleistosen atas adalah melalui jalur Indochina, Malaysia, hingga akhirnya menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara. Pembabakan yang terjadi pada zaman prasejarah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pertama, kita akan membahas mengenai zaman batu. Zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu pada zaman ini, alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih sangat kasar dan belum dihaluskan. Hal ini karena kehidupan manusia purba pada masa ini masih sangat sederhana dan primitif. Pada zaman ini, manusia purba hidup secara berkelompok yang terdiri dari 10-15 kelompok. Pola kehidupan yang bergantung kepada alam dan lingkungan sekitar telah menyebabkan manusia purba yang hidup di masa ini sering berpindah-pindah atau nomaden dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di zaman ini, manusia purba masih mengandalkan cara berburu dan meramu untuk mendapatkan dan memperoleh makanan. Peralatan hidup yang digunakan oleh manusia purba pada zaman ini adalah chopper atau kapak penyetak yang merupakan budaya Pacitan, flakes atau kapak kecil yang merupakan hasil budaya Ngandong, dan alat tulang serta tanduk rusa. Manusia purba pendukung kebudayaan Paleolitikum adalah Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojocertensis, Meganthropus paleojavanicus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Pada zaman ini, manusia purba telah mengalami perkembangan dan perubahan dalam kehidupan yang lebih maju. Peralatan yang digunakan sudah mengalami perkembangan dan perubahan yang lebih maju dibandingkan dengan zaman Paleolitikum. Manusia purba di zaman ini telah mengenal cara bercocok tanam dan pembagian kerja di dalam kelompok, walaupun masih bersifat sederhana. Di zaman ini, manusia purba sudah hidup secara menetap dan mendirikan rumah panggung ataupun tinggal di dalam gua. Tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum memiliki ketergantungan dengan adanya sumber air, sehingga benda-benda peninggalan manusia purba pada masa ini banyak ditemukan di dekat daerah pantai ataupun sungai. Peralatan hidup pada zaman Mesolitikum biasa disebut budaya Baskon Hoabin. Budaya ini terdiri atas pebble kultur atau kapak genggam Sumatera yang ditemukan di tumpukan sampah dapur Pejoken Mortimer, bone kultur, yaitu alat-alat dari tulang yang ditemukan di gua-gua atau abris Sochroch, Sampung, dan Boni, flakes kultur, yaitu alat-alat dari batu kecil yang ditemukan di Toala. Manusia purba pendukung kebudayaan ini adalah Homo sapiens. Pada masa ini terdapat banyak kemajuan dalam kehidupan manusia purba. Terdapat banyak penemuan alat-alat baru.
Peralatan yang digunakan telah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan, yakni sudah halus dan telah memiliki kemampuan dalam mengasah peralatan yang ada. Manusia purba sudah hidup secara menetap, telah mengenal sistem bercocok tanam tingkat lanjut, serta terdapat adanya pembagian kerja dalam kelompok. Peralatan hidup yang digunakan pada zaman Neolitikum adalah peralatan bertangkai, kapak, tombak, panah, kapak lonjong, beliung atau pacul, torah, pacul kecil, perhiasan seperti gelang, kalung, tembikar, dan tempayan. Manusia purba pendukung kebudayaan Neolitikum adalah Papua Melanesoid dan Austronesia atau Indonesia. Kebudayaan Megalitikum telah muncul pada zaman Mesolitikum hingga zaman Neolitikum. Pada zaman ini, kebudayaan manusia purba dilakukan dengan menggunakan batu-batu yang berukuran sangat besar dan telah mengenal kepercayaan animisme. Peralatan hidup yang digunakan pada zaman Megalitikum adalah menhir atau tugu batu, dolmen, meja sesaji, arca, keranda atau sarkofagus, kubur batu, waruga, dan pundan berunda. Zaman tembaga tidak mempengaruhi masyarakat Indonesia, sehingga tidak ditemukan alat dari tembaga di Indonesia, termasuk di Asia Tenggara. Perunggu adalah logam campuran antara timah dan tembaga. Zaman perunggu berasal dari kebudayaan Dongson yang terletak di Cina Selatan. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal pembuatan alat dengan teknik ecir perdu dan bifal. Jenis alat yang ditemukan pada zaman perunggu adalah kapak perunggu, yaitu kapak corong dan kapak sepatu, tombak perunggu, nekara atau moko, dan candrasa. Pada zaman besi, sedikit ditemukan benda-benda peninggalan manusia purba. Hal ini karena benda-benda peninggalan tersebut mudah berkarat. Jenis alat yang ditemukan adalah mata kapak, mata pisau, mata tombak, dan gelang besi.